Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Betapa kami bangga, kami bangga, kami bersyukur punya Bapa baik seperti Engkau. Dan tidak lagi tata bahasa kalimat yang layak kami persembahkan kecuali ungkapan syukur kami. Terima kasih kami. Mulai pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terlebih pengakuan kami di hadapan-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu tidak berkesudahan atas kami. Ini kami, sekali lagi ini kami. Dan ini yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Mulai pujian, pengagungan, penyembahan. Tidak apa yang telah kami persembahkan pun boleh naik bagai dupa yang harum untuk menyenangkan Engkau. Dan ketika Engkau disenangkan, kerinduan kami adalah kehadiran-Mu. Jamahan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir bagi kami. Sebab kami menyadari betul apa arti hidup kami tanpa-Mu. Kami bukan siapa-siapa, bahkan kami pun tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah alasan kami untuk kami mendulukan-Mu, mengutamakan-Mu, mengandalkan-Mu, dan terus menaruhkan harap iman kasih kami kepada-Mu Bapa. Tiba waktunya kami mau duduk diam dengar firman. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri yang siap menasihati, menegur kami. Yang siap untuk mengingatkan kami, menasihati kami, memberikan pengharapan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi pun ini Tuhan. Ini hamba-Mu. Ketika Kau utus hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu, biar pengurapan secara khusus mengalir atas diri hamba-Mu. Engkau sendiri taruhkan sabda-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan dalam bibir mulut tidak hamba-Mu. Sehingga hanya perkataan-perkataan ilahi yang datang daripada-Mu mengalir atas hamba. Urapi firman, urapi jemaat-Mu, terlebih-lebih urapi hamba-Mu. Dan saat ini kami serahkan waktu ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Mari Roh Kudus kita bekerja sama. Nyatakan karya-Mu di tempat ini, terlebih nyatakan karya-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan baik. Amin. Tuhan luar biasa. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan itu enggak habis-habisnya. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dan baru. Dan tak pernah sekalipun Tuhan lupakan, tinggalkan bagi saudara dan saya. Sehingga kita sadar kalau kita bagaimana ada saat ini. Bukan karena kebetulan, bukan karena rutinitas setiap hari Minggu ketemu. Terlebih-lebih juga bukan karena hebat, kuat, perkasa kita. Tapi semata-mata karena kasih, anugerah, berkat Tuhan yang betul-betul luar biasa kasih. Terima kasih Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk saya boleh berdiri di tempat ini, untuk saya boleh melayani Tuhan. Kalau saya perhatikan, saya itu siapa sih? Jadi kalau saya ada di tempat ini semata-mata karena anugerah. Semata-mata kasih Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena ada pepatah, saya nggak usah memperkenalkan diri karena saya termasuk barang baru stok lama. Karena saya pernah juga waktu Pak Zaman siapa tuh, yang orang Ambon tuh saya berapa kali melayani tempat ini. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri. Tapi ada satu pepatah yang luar biasa. Yang apa ya, pantun apa yang katakan begini, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Betapa luar biasanya itu. Ketika kita hidup, bisa jaga hati,
bisa jaga perilaku, tindak tanduk, perkataan kita. Saya yakin kita mati pun dikenang oleh orang-orang sekitar kita. Amin. Jadi perilaku, tindakan untuk kita tuh pasti akan diikat orang. Kelakuan kita, perilaku kita, perkataan kita, sikap hidup gitu, itu tidak akan pernah dilupakan. Yang baik pasti katakan baik. Yang mocai pasti dikatakan mocai. Apapun tidak pernah menipu. Jadi betapa kita harus selama kita hidup jaga perilaku, tindak tanduk, perkataan kita. Karena ketika Tuhan panggil kita, yang diingat bukan karena harta kita, enggak. Nama kita, kelakuan kita, perilaku kita. Karena jelasnya manusia mati. Berarti apa? Ketika kita tuh enggak ada lagi. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, ketika kita pulang dipanggil Tuhan, nama itu akan melekat kepada siapa? Yang pasti kepada kita dan kepada anak keturunan kita, keluarga kita. Itu pasti. Orang tidak melihat wajah kita, orang tidak mendak, tapi kelakuan tuh tertanam betul-betul. Orang tuh baik atau jahat itu ditentukan ketika dia masih hidup. Ketika dia mati udah napanya aja. Oh itu loh. Bulastri yang gemuk, pendek, bulat, ubanan. Tapi kelakuannya, perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya itu yang diingat orang. Betapa pentingnya ketika kita, sekali lagi ketika kita masih hidup, perhatikan baik-baik. Hidup jangan sembrono, jangan ugal-ugalan, jangan seenak dewe. Karena itu akan melekat ketika kita nggak ada, itu akan pasti diingat orang. Orang tidak akan pernah lupa. Kita pasti, oh itulah ini. Dan itu kalau kita bagus, baik. Perilaku baik dan meninggalkan yang baik. Pasti anak turun kita pun diingat oleh mereka. Biarpun kita sudah enggak ada. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita menjaga nama baik kita. Saya kasih judul firman Tuhan. Orang baik mewariskan iman dan nama yang baik. Kita lihat satu ayat di Amsal. Pasal 13 ayat 22a. Amsal pasal 13 ayat 22a. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berusaha disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Makanya kita sebagai orang, sebagai manusia. Saya percaya kalau kita juga terima warisan dari orang tua kita. Orang tua kita mungkin dari leluhur yang lain. Dan saat ini giliran kita juga harus mewariskan yang baik, yang benar buat anak turun kita. Karena kita tuh hasil warisan dari didikan orang tua kita. Amin. Mulai saat ini kita belajar mendidik selain kita dulu harus jadi role model buat anak cucu kita. Kita sendiri dulu harus jadi contoh teladan buat mereka. Jemaat yang paling gampang dididik diajarkan adalah anak cucu kita. Orang-orang terdekat dengan kita jadi teladan, jadi contoh buat mereka. Saya punya anak, saya pun punya cucu.
Otomatis yang baik-baik saya usahakan, saya wariskan buat anak-anak saya. Karena anak saya sudah besar, umur bulan ini 40 tahun, berarti sudah bukan anak-anak tapi dewasa. Itu pun sering ajan, ingat baik-baiklah. Jangan sombong. Saya ingatkan beberapa kali, ingat, kamu di situ cuma pelayan. Seorang pelayan posisinya di bawah, bukan di atas. Yang jadi bosmu adalah pasien-pasienmu. Layani dia dengan baik, berikan yang terbaik. Itu saya sebagai orang tua. Saya ajarkan yang baik-baik buat anak-anak saya. Saya ajarkan, saya nasihat itu mereka. Tolong, kalau ada teman-teman mama yang pensiunan, dibantu ya. Kalau seandainya mereka dilihat nggak mampu, digratisin aja. Kamu tidak akan pernah miskin. Belajarlah diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu yang warisan. Yang saya dapat wariskan ke anak-anak saya. Nasihat yang kami tanamkan buat anak-anak saya. Saya yakin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan menginginkan yang baik, yang benar itu yang ada dalam diri kita. Kita wariskan buat anak cucu kita. Amin. Setiap kita menginginkan yang baik. Keturunan yang baik. Saya tidak pernah, kamu begini, belajar. Melayani yang terbaik karena kamu hanya seorang pelayan. Bosmu ada pasien-pasien yang kamu layani. Berikan yang terbaik buat mereka. Demikian juga anak cucu kami ada cucu saya. Itu pun juga kami ajarkan yang baik, yang baik, yang baik. Buat mereka supaya ke depannya jadi anak yang baik. Dan kita juga keinginan bagi setiap kita orang tua. Kita bisa mewariskan yang baik buat anak. Kenapa? Tugas menjaga nama baik ada untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk institusi, bahkan Tuhan dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Bukan pada orang lain, kita sendiri harus. Kita, keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, setidak-tidaknya kita membawa dampak yang positif. Kita jadi terang, jadi saksi Tuhan, jadi suratan Kristus yang terbuat dimanapun kita berada. Khususnya kepada keluarga kecil kita. Saya tanamkan, karena itu yang dapat saya wariskan. Bahkan ketika dia cita-cita pengen jadi dokter, puji Tuhan, dia lulus. Saya bilang sama dia, mama gak bisa mewarisi apa-apa. Kamu tahu mama gak punya harta. Yang dapat mewariskan cuma iman dan ilmu. Iman untuk keselamatanmu. Untuk kamu mengenal Tuhan dengan benar. Ilmu yang kamu dapat untuk kamu bisa diberkati dan menjadi berkat. Itu saya tanamkan. Dan betul-betul itu ternyata terekam dalam otak anak saya. Dia tahu kalau mama ibu bukan orang kaya. Otomatis itu enggak gampang, perlu perjuangan. Tidak sekedar untuk kita sendiri, mulai dari kita sendiri. Kita belajar taat, kita belajar setia, kita belajar sungguh-sungguh. Kita belajar untuk kita mendekat, melekat, menyatu, menunggal dengan Tuhan. Kita enggak cuma ngomong tok. Tapi kita harus jadi contoh teladan buat keluarga kecil kita, itu yang utama. Karena firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tidak sekedar bagi anak cucu di lingkungannya dia berada. Saya perhatikan orang-orang yang baik itu temannya banyak. Saya perhatikan orang yang hidup benar itu ternyata kita enak ngejak ngobrolnya. Dan ketika kita bisa mewariskan nama baik buat anak cucu kita itu gak ada berkat pemeliharaan, perlindungan hanya diterima bagi orang yang aktif untuk
menegak kebenaran dalam hidupnya. Hidup dalam kebenaran. Dimulai daripada kembali diri kita sendiri. Nama baik, reputasi yang baik itu dibangun seumur hidup kita. Bukan kadang-kadang, tapi setiap saat, setiap waktu. Berarti apa? Kita jaga setiap perilaku, tindak tanduk, perkataan kita. Kalau kita coba bangun sedemikian rupa, kita jaga sedemikian rupa. Hati-hati. Kalau kita sembrono, hilang seketika kebaikan-kebaikan kita. Reputasi baik, nama baik, ya, hilang melalui sikap atau perkataan yang sembrono, yang asal-asalan. Beberapa waktu yang lalu, kita pernah dengar di medsos atau mungkin di TV. Selama ini kita sanjung-sanjung Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Gara-gara perkataan, salah kata mungkin. Saya yakin itu baik. Itu mengatakan guru adalah beban negara. 12 hilang selama kebaikannya, prestasinya selama ini hilang seketika. Berarti apa? Dalam menjalani kehidupan ini kita betul-betul jaga perilaku, perkataan, sikap hidup kita. Ada contoh yang luar biasa. Kita lihat di Yohanes pasal 3. Yang bisa menilai kita baik tidak baik bukan kita, tapi orang lain. Amin. Orang lain yang menilai kita. Kita lihat Yohanes pasal ini di 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12. Mungkin agak panjang. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih. Yang kukasih dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita beroleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diofretes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata kasar daripada kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ini cerita tentang apa? Ini surat
Rasul Yohanes kepada anak rohaninya bernama Gaius, memuji betapa Gaius setia, hidup dalam kebenaran, hidup yang dengar-dengaran dan lakukan firman Tuhan. Tapi di situ juga ada namanya Demetrius, ada juga Eufrates. Ada dua jemaat yang bertolak belakang. Makanya yang bisa menilai diri kita bukan kita tapi orang lain. Yohanes menilai bagaimana Gaius. Yohanes menilai bagaimana Eufrates. Gaius menilai bagaimana Demetrius. Semua orang yang menilai. Kita lihat bagaimana kehidupan Eufrates. Dia orang yang sombong, dia orang egois, dia juga orang ambisius yang selalu menonjol, yang mulutnya kasar, hatinya jahat, pelit dan sombong. Suka menggosip dan juga enggak tahu etika. Itu menurut pandangannya Yohanes. Tapi di Lampia ada lagi jemaat yang luar biasa. Bukankah dalam kehidupan kita ada pun orang-orang seperti itu? Orang-orangnya belin, orang yang pindah musti, orang yang suka pembual, orang yang suka pendusta, orang yang sombong, yang sok ada. Berarti apa? Kita menilai orang lain. Demikian kita pun juga dinilai orang lain. Makanya sekali lagi dalam hidup ini perilaku tindak tanduk berkatakan kita betul hati-hati. Karena itu ketika Tuhan panggil kata itu yang akan diingat orang. Dan kita lihat bagaimana kehidupan daripada Demetrius. Semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Betapa pentingnya kita menjaga nama baik. Karena nama baik yang kita sandang itu ke depan akan kita wariskan buat anak cucu kita. Kenapa? Kita masih menjaga perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita. Supaya betul-betul ketika Tuhan panggil sekali lagi, kita meninggalkan nama yang baik buat keluarga, anak cucu, bahkan teman-teman kita. Nama baik adalah aset yang berharga. Kita lihat dari Amsal 22 ayat 1a. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Luar biasa. Kenapa? Nama baik adalah aset yang berharga. Untuk apa? Membangun kepercayaan. Dalam apa? Dalam lingkungan, dalam pekerjaan. Dalam pelayanan, dalam bisnis apapun. Ya, kalau kita punya nama baik, saya yakin. Rekanan-rekanan bisnis kita percaya. Sehingga usaha mulai berkembang. Untuk diajak bekerja sama. Bisa sebagai aset yang berharga. Untuk membuka peluang-peluang baru. Pelayanan-pelayanan baru. Usaha baru dan menarik teman atau rekanan untuk bekerja sama. Investor untuk bekerja sama. Karena kita punya nama baik. Bisa dipercaya. Jujur. Tulus. Dan tidak mau membohongi, menipu dan berdusta. Itu ketika kita punya nama baik dimanapun kita berada. Saya kan juga menilai, memberikan nilai jangka yang panjang. Untuk kita bisa dipercaya dalam apapun. Nama baik tidak bisa dibeli. Tidak bisa beli dan tidak ada yang jual. Tapi nama baik perlu pengorbanan, perlu harga. Dan dibangun dengan tindakan-tindakan positif. Dengan perilaku yang baik. Tidak ada yang jual nama baik itu. Semua kita yang harus berjuang. Kita harus berusaha. Kita betul-betul
jaga hati. Ada firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Perilakumu, tindak tandukmu, sikapmu. Di situ. Ketika kita bisa menjaga nama baik, saya percaya. Satu yang luar biasa. Dimanapun kita berada. Sekali lagi sekedar kita diberkati. Namun dimanapun kita berada. Kita pun bisa menjadi berkat. Amin. Jadi berkat dimanapun kita berada. Nama juga mencerminkan pribadi seseorang. Ada kitab Abraham. Itu artinya Bapak mulia. Ada Abraham mulia, Abraham adalah bapak bangsa, bapak banyak bangsa, ada Yakobus penitku, ada Simon pendengar, dan Petrus batu karang. Dan di dunia nyata ada juga, ingat perang dunia kedua ya, ada namanya Adolf Hitler yang jahat, penjahat perang, berapa juta orang Yahudi dibunuh dengan sia-sia. Nama itu mencerminkan bagaimana karakter seseorang. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Hitler, keluarganya malu, teman-temannya malu, mungkin bangsanya pun mau tentang kelakuannya. Namanya Adolf, tapi nama famnya adalah Hitler. Saya yakin orang-orang yang tadi pakai nama-nama Hitler mungkin dia malu karena kelakuan seseorang. Jadi nama itu mencerminkan pribadi seseorang. Kalau namanya, oh Hitler, aduh, ingat yang jahat-jahat, ingat yang tidak baik. Bagaimana kebengisannya dalam membunuh orang-orang Yahudi. Yang jahat-jahat. Dan ketika dia meninggalkan nama yang baik, saya yakin orang ingat kita kebaikan. Jadi nama bisa dapat membuat orang malu, bisa juga membuat orang bangga. Bagaimana kita? Hidup itu pilihan, mau pilih yang mana? Kalau kita menjadi orang jahat, saya yakin tidak sekedar merugikan diri kita sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Tidak sekedar merugikan kita, tapi juga keluarga kita, komunitas kita. Kita malu mengakui punya teman seperti dia. Betapa pentingnya kita jaga betul-betul nama kita. Nama kita pribadi, nama keluarga, nama anak kita. Saya ingat betul, saya juga tanamkan semua buat anak saya. Cucu saya masih umur 4 tahun setengah. Karena kami sering nasihati dia tentang ya sesuai dengan kemampuan dia. Suatu ketika dia nidurkan anjingnya, anjing kecil. Apa yang dikatakan? Dia nyanyikan satu lagu rohani. Roh Kudus yang manis, jadikan aku anak yang manis. Sambil dipuk-puk tuh anak anjing yang kecil. Dia sudah tanamkan. Karena apa? Semua dari kita. Ngajarkan yang baik buat anak-anak kita. Di sini kita belajar. Untuk kita betul-betul hidup sesuai seturut dan kehendak Tuhan. Dan kita lihat di Pengkhotbah pasal 7. Ayat 1a, firman Tuhan katakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jaga nama kita. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, orang akan mengingat kebaikan kita. Orang akan mengingat perilaku kita. Orang akan mengingat bagaimana hidup kita. Tidak sekedar kita diberkati, namun kita belajar dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Bila firman Tuhan yang singkat ini kita renungkan untuk kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Untuk kita belajar meninggalkan kefasikan. Untuk kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Untuk kita meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Saya jemput singer songwriter enakan satu pujian. Saya jemput jemaat Tuhan untuk kita berdiri sama-sama. Kita naikkan satu pujian. Bahkan kalau kita ada sebagaimana ada, semata-mata karena penyertaan Tuhan. Semata-mata karena Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya.